Setelah melalui perjalanan cukup lama, kami akhirnya sampai di kediaman Sinta. Setelah ketemu Ibunda Sinta, serta bercakap-cakap beberapa saat, kemudian aku kembali ke ruang di mana tubuh asliku berada. Kemudian aku menuju ke tenda bersama Sinta. Di dalam tenda, orang yang aku temui malam itu masih tertidur. Begitu pula anjingnya. Waktu masih pukul 3 hingga 4 pagi. Sinta tetap berada di sampingku. Meskipun di siang hari tidak terlihat, dia tetap berada di sampingku. Aku menjelaskan kepada Sinta bahwa aku tidak lagi ditugaskan di hutan tersebut, dan aku meminta untuk mengakhiri saja pencarian. Tetapi Sinta menolak, karena dia sudah berjanji akan membantu hingga orang yang aku cari ditemukan. Aku pun meminta waktu untuk persiapkan segalanya. Sinta hanya mengangguk tersenyum. Pagi pun tiba. Aku membangunkan Uda yang waktu malam itu aku temukan. Kami sarapan kopi dan beberapa camilan sambil mengobrol, lalu kemudian bersama keluar hutan. Ketika kami sampai di pertengahan jalan, aku meminta Uda tersebut untuk menuju perkampungan saja. Akan merepotkan jika muncul di pos jaga. Uda, sudah 4 hari udah di dalam hutan. Jadi nanti jika bertemu warga katakan jika Uda sudah 4 hari di dalam hutan ya. Menghindari pertanyaan yang nantinya merepotkan Uda. Kita berpisah di sini. Ikuti saja arah yang saya jelaskan. Tidak sampai malam, Uda pasti sudah sampai di tempat warga. Jadi yang dirasakan Uda itu baru 1 hari 1 malam sebenarnya. Tapi kenyataannya dia sudah 4 hari. Aku menjelaskan sambil menunjukkan arah menuju ke pedesaan terdekat. Setelah dia paham, akhirnya kami berpisah. Aku tidak mau membawanya bersamaku, dikarenakan aku tidak ingin banyak pertanyaan. Lagi pula, aku juga sudah tidak lagi masuk jadi tim pencari. Siapa Uda tersebut? Dialah Ujang, Bujang, atau siapa, aku sudah lupa. Yang pernah gempar soal hilangnya seorang yang sedang melakukan aktivitasnya di hutan. Dan langkah terakhir pencarian demi Sinta yang memenuhi janjinya, akhirnya kami mengunjungi kerajaan paling berbahaya. Para sesepuh penunggu hutan yang mampu menjelma menjadi harimau buas. Kerajaan Inyak Rimbo. Setelah 1 minggu atau lebih, hari itu saat pulang kerja, aku hendak menyelesaikan urusanku di hutan Pasaman. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku bersama Bon dan salah satu paranormal kenalan Bon, sebut saja namanya Jaka. Umurnya pun tidak jauh beda dari kami. Aku memang cari waktu yang tepat. Kebetulan esok hari aku dan Bon libur. Sore itu sekitar pukul 5, kami berangkat menuju Pasaman, berkendara dengan mobil Toyota Rush yang Jaka bawa. Segala perlengkapan sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Jaka sendiri masih kerabat jauh Bon, dan saat itu aku juga baru mengenalnya. Saat itu aku masih belum menyadari jika Jaka adalah cucu angkat Mbah Kun. Tak butuh waktu lama hingga kami sampai Pasaman. Tapi cari tempat untuk parkir dan berjalan kaki menuju hutan. Masih ada tim di sana yang ditugaskan. Kami sengaja menghindar supaya tidak ada pertanyaan yang merepotkan. Sekitar pukul 7 malam kurang, setelah kami sholat maghrib, kami memasuki hutan. Lokasi saat itu berbeda. Kami tidak menuju tempat biasanya. Selang kurang lebih 1 jam, Jaka meminta kami berhenti dan berkemah di tengah hutan. Ada bekas tempat buat berkemah di situ yang akhirnya kami tempati. Jaka, jika kita di sini, bagaimana nanti memulainya? Biasanya aku ke tempat sebelumnya, kataku. Tidak usah khawatir. Dimanapun posisi kita, selama masih di hutan Pasaman, dunia mereka tetap terhubung, jelas Jaka. Sekitar jam 9 malam, kami selesai membangun kemah. Namanya hutan, sudah pastinya suasana mistis sudah sangat terasa. Ada sosok mendekat dan tidak bersahabat. Kalian berhati-hatilah. Masuk saja ke dalam tenda, Jaka beri arahan. Saat itu Bon baru selesai sholat isya.
dan keluar tenda. Biarlah kita tidak mengganggu. Seandainya mereka terganggu kita di sini, kan ada kamu, Jaka. Bon membalas ucapan Jaka sambil tertawa kecil. Dengan gaya dan gerakan ciri khas paranormal, Jaka mulai bertingkah. Jujur, aku ketawa dalam hati waktu itu. Begitu pula Bon, seakan kumisnya mulai keriting menahan tawa. Kami tidak ada masalah dengan kalian. Pergilah, Jaka berkata kepada sosok yang tidak jelas wujudnya. Namun aku tahu ada mata bersinar merah menyala yang perlahan mundur menjauh. Selesai? Tidak. Karena beberapa saat kemudian kami melihat pocong muncul dari balik salah satu pohon, disusul sosok kera putih yang bergerak acak. Masih belum kelar kami melihat sosok makhluk-makhluk tersebut. Tiba-tiba suara teriakan nyaring membuat kami menutup telinga. Tori, Bon, apa yang kalian lakukan sebelumnya? Hingga banyak sekali yang ingin mengganggu kita-kita. Jaka berkata sambil melihat sekeliling. Lebih baik kita kembali saja. Aku tidak yakin ini akan aman, Jaka peringatkan. Belum lama Jaka mengatakan, kami sudah melihat sekeliling kami dipenuhi pocong bermata merah. Muka mereka seperti pakai topeng. Jaka kemudian duduk dan mengambil sebilah keris yang dia simpan di punggungnya, sambil komat kamit, ciri khas paranormal. Jaka sibuk seorang diri menangani pocong bermata merah. Setiap kali Jaka mengacungkan kerisnya, pocong di hadapannya mundur. Dan ketika ingin menghadapi pocong lainnya, pocong sebelumnya maju kembali. Terus seperti itu, hingga membuat Jaka kesal. Tidak lama kemudian, muncul sosok dua makhluk jubah merah yang datang dari atas. Begitu juga Shinta yang tiba-tiba muncul di sampingku, yang membuat Bon terkejut dan berucap, "Astagfirullah. Pergi kalian, pergi," kata Jaka kepada Sirah yang ada di hadapannya. Jaka tidak menyangka akan berhadapan dengan sosok yang kuat. Jaka mundur beberapa langkah sambil mengancam Sirah dengan kerisnya. Kemudian Shinta perintahkan Sirah untuk mundur. Sirah tahu bahwa Jaka juga bisa menjadi ancaman baginya. Maka dari itu setelah kehadiran mereka, Sirah langsung menargetkan Jaka. "Jaka, mereka adalah sosok yang sudah aku ceritakan sebelumnya," kataku. Dengan masih menyimpan keraguan, Jaka menyarungkan kerisnya. "Suamiku, kenapa kamu membawa orang seperti dia?" Sambil menunjuk Jaka, kata Shinta. "Seperti yang kamu katakan, Shinta. Perjalanan ini akan berbahaya seperti yang kamu ucapkan sebelumnya. Aku juga mengalaminya ketika berada di gua siluman ular. Bukannya aku tidak mempercayai perlindunganmu. Akan tetapi akan lebih aman jika ada beberapa bantuan, bukan?" Aku menjawab. "Itu terserah kamu, suamiku. Tetapi aku hanya akan melindungimu," jelas Shinta. Aku kemudian menjelaskan kepada Bon dan Jaka bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya dan untuk menjaga diri masing-masing. "Tidak usah kau khawatir dengan Tori. Aku bisa jaga diriku sendiri," dengan lantang Jaka mengatakan. "Lalu aku bagaimana?" kata Bon. Bon, ada aku di sini. Kau tidak perlu khawatir," jawab Jaka tersenyum sambil menepuk dadanya dengan bangga. Shinta meminta kami mengikutinya karena akan lumayan jauh. Kami bongkar tenda dan berlanjut mengikuti Shinta. Setelah lama berlalu, suasana mulai berubah. Bon mulai memperhatikan sekelilingnya. "Tidak perlu panik, kita ada di alam mereka," jelas Jaka. Kemudian kami sampai di tempat seperti pondok yang terbuat dari kayu yang sudah berhiaskan pernak-pernik. "Kalian berdua, tunggulah di sini," Shinta berkata kepada Jaka dan Bon untuk menunggu di sebuah pondok kayu yang bersih dan rapi tanpa ada penjaga atau penghuninya. Jaka dan Bon lantas memasuki pondok tersebut. Aku dan Shinta bersama dua Sirah berlalu pergi menuju istana Shinta. Setelah bertemu ibunda Shinta, berbasa-basi dan lain sebagainya, kemudian aku lagi-lagi menuju rumah yang di tengah-tengah terdapat ranjang yang mewah. "Berbaringlah di sana," Shinta mengatakannya sambil menunjuk ruangan kecil yang dulunya aku gunakan. Aku berbaring sambil mengikuti ucapan Shinta. Kemudian aku terbangun melihat diriku sendiri tertidur.
Setelah itu aku dan Sinta bersama 2 sirah dan 2 wanita kekar bertombak menuju ke tempat Bon dan Jaka berada. Sesampainya di tempat, kedua wanita kekar tersebut masuk, dan yang dirasakan Bon kantuk luar biasa. Lalu keduanya mengalami apa yang aku alami. Bon melihat dirinya sendiri kebingungan dan ketakutan. Dia mengira dirinya telah mati. Jaka sendiri menolak dan tetap terjaga. Melepas Wukma, aku akan lakukan dengan caraku sendiri. Jaka bergumam seorang diri. Awalnya kami meremehkan Jaka. Ternyata dia bukan sekedar pamer. Nyatanya Jaka memang memiliki kemampuan. Bon yang menyaksikan Jaka duduk bersila sambil mengucapkan kalimat mantra. Tidak lama, Jaka keluar dari tubuhnya. Setelah itu Bon dan Jaka keluar pondok dan menghampiriku. "Kemana kita akan pergi?" tanya Jaka. "Seperti yang sebelumnya aku katakan, sekarang ikuti saja," aku menjelaskan. Tim sudah terbentuk. Kami berenam, aku, Sinta, Bon, dan Jaka, serta 2 sirah. Selanjutnya melanjutkan menuju kerajaan siluman harimau. Sebelum melanjutkan, aku berikan penjelasan dahulu. Cerita kali ini akan seperti fiksi ya, atau dongeng. Banyak hal di luar akal dan terkesan mengada-ada bagi sebagian orang. Tetapi emang begitulah yang aku alami. Kisah ini bukan hanya membekas saja di ingatanku, tapi sudah menjadi bagian hidupku juga. Percaya silahkan, tidak percaya nggak apa-apa. Itu kembali kepada kalian. Tapi aku rasa cukup menikmati saja ya. Semoga bisa menjadi hiburan. Suasana yang kelam dan sunyi saat itu membuat kami merasa tegang dan waspada. Terutama Jaka yang tidak mempercayai Sinta dan kedua sirah untuk menuju di kerajaan Inyak Rimbo itu tidak akan mudah. Akan banyak rintangan dan hambatan. Tentunya Sinta mengingatkan kepada Bon dan Jaka untuk mundur, tapi mereka tetap ingin ikut. Nah, di sini sebetulnya Romi, Joni, dan Inal mengalami sesuatu musibah. Begitu juga dengan Dayat, tapi akan aku ceritakan nanti setelah ini selesai ya, di judul lain mungkin. Karena nanti mungkin akan terasa seperti fiksi. Ya, sebelumnya akan aku jelaskan tentang Inyak Rimbo ini, sekaligus ingin pembuktian bahwa aku tidak bermaksud menyinggung pendekar-pendekar Minang yang memiliki ilmu silat asli Minang, atau saya pribadi menyebutnya silat goib. Silat asli Minang ini ada beberapa macam dan ada yang berhubungan dengan Inyak Rimbo. Jadi perlu digarisbawahi bahwa aku hanya menceritakan berdasarkan pengalaman nyata dan di dalamnya tidak ada kaitannya untuk mengecap bahwa kerajaan Inyak Rimbo ini salah satu makhluk yang jahat. Sebelum aku selesaikan cerita ini, mohon disimak hingga selesai untuk menghindari kesalahpahaman. Silat Minang ini yang berhubungan dengan Inyak Rimbo punya ritual khusus tersendiri untuk bertemu Inyak Rimbo sendiri. Melalui ilmu itu, penggunanya tanpa halangan dan rintangan bisa bertemu sosok yang dimaksudkan. Nah, sedangkan pengalamanku ini, tanpa adanya ritual, kami memaksakan untuk mengunjungi langsung kediaman kerajaan Inyak Rimbo. Halangan serta rintangan tentunya kami lewati dan akan sulit dibayangkan secara nalar. Masih di tempat yang sama, kami berenam berjalan menelusuri di pinggiran sungai dan menemui sebuah air terjun yang tinggi serta luas. Tidak sekalipun kami temui makhluk yang aneh. Berbeda ketika di dunia manusia, di sini bersih. Sekeliling hutan selalu aku rasakan kehadiran dan penampakan ketika di dunia manusia. Tapi justru di alam gaib jarang sekali aku menemui yang bentuknya seaneh yang pernah aku temui di dunia nyata. Tidak lama kemudian, kami tepat berada di depan air terjun yang besar. Suara air yang turun begitu keras, hingga aku merasakan cipratan air dan terpaan angin. Saat itu bukan malam hari atau siang, seperti suasana mendung sebelum hujan lebat. Lama kami berdiri di tempat tanpa ada pergerakan. Sinta, apa yang kita lakukan di sini? Dan menunggu apa? Aku bertanya. Kita perlu menyeberangi dan masuk di balik air terjun ini, suamiku, dan menunggu alat untuk menuju ke sana. Tersenyum Sinta menjelaskan. Apakah di balik air terjun itulah kerajaan siluman harimau berada? Kataku penasaran. Bukan, suamiku. Di balik air terjun itu adalah daerah siluman harimau. Untuk sampai di kediamannya masih butuh waktu yang panjang
dan itu jika kita tidak mengalami hambatan. Jelas Sinta. Menunggu alat? Alat apa? Aku belum dapat membayangkannya. Saat itu Jaka berada di belakang kami, bersender di sebuah pohon. Tiba-tiba, tepat dari belakang Jaka, di balik pohon, muncul sosok pria tua dengan tongkat, berambut merah panjang, hingga menyentuh tanah, kurus agak bungkuk, dan mata yang tertutup alis, serta kumis panjang dan jenggot putih tebal menutup leher. Dia mengenakan pakaian kuning seperti jubah. Seketika Jaka kaget dan refleks menyerang sosok tersebut. "Siapa kamu?" bentak Jaka sambil mengayunkan kerisnya. Kerisnya berbeda tidak seperti sebelumnya. Kerisnya saat itu seperti diliputi kobaran api menyala-nyala kemerahan. Dengan mudah sosok tua itu menghindar. "Tenanglah manusia, aku tidak ada niatan buruk." Sosok tua itu berkata sambil berjalan mendekati Sinta. "Putri, apa yang membuat Anda kemari?" Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum ramah. "Bisakah Anda berikan tumbangan kepada kami untuk pergi menuju di balik air terjun?" Dengan sedikit menunduk, Sinta meminta. "Putri dari Yang Mulia Ratu Peri, tidak perlu bersikap terlalu sopan kepada saya yang makhluk rendah ini," katanya sambil berbalik menunduk. Sinta hanya tersenyum dan membuatku meliriknya. Begitu Sinta menyadarinya, dia palingkan muka karena malu. "Putri, siapakah para manusia ini?" Pria tua berkata. "Di sampingku adalah suamiku, dan dua yang lain adalah rekannya," jelas Sinta. "Oh, maafkan saya kurang sopan, Tuan." Pria tua itu berbicara padaku. Lalu aku membalas ucapannya dengan gerakan tubuh. "Jika boleh tahu Putri, ada kepentingan apa hendak menuju ke sana?" "Di sana adalah wilayah siluman harimau. Sangat berbahaya bagi manusia, bahkan untuk Putri sendiri. Meskipun di sana wilayah siluman harimau, tidak ada aturan khusus bagi pengikutnya. Bahkan banyak pengikutnya yang menentang untuk merebut posisi sang raja." Pria tua itu menjelaskan. "Kami harus ke sana, karena ini adalah titah ibunda serta keinginan suamiku," Sinta menjelaskan. "Baiklah Putri, jika ini adalah perintah dari Ratu Peri, dengan senang hati akan saya bantu. Mari, saya akan antar melewati air terjun tersebut." Pria tua berkata sambil berjalan menuju pinggiran air dan menyentuh air yang ada di depannya. Sesaat kemudian, 3 ekor buaya putih yang besar keluar dari air yang bergelombang. "Silahkan, naiklah di punggung buaya ini. Mereka akan mengantar kalian sampai ke balik air terjun." Pria tua bicara pada kami. Aku dan Sinta duluan naik di atas buaya, baru diikuti Pon dan Jaka, serta 2 sirah. Kemudian kami mengarah masuk ke air terjun tadi. Di pertengahan, sebelum masuk, Sinta berkata, "Simpanlah ini. Ini akan melindungi kamu, suamiku. Benda ini hadiah dari ibunda." Sambil memberikan benda hitam kecil sepanjang jari, berbentuk tombak hitam. Ketika aku menerimanya, benda itu tiba-tiba hilang di tanganku, seperti masuk ke dalam tubuhku. Kemudian kami lebih dekat dengan air terjun, tetapi aku tidak merasakan sedikit pun air mengenaiku. Posisiku padahal tepat di tengah air terjun, sedangkan Bon dan Jaka di belakang, tepatnya di belakang 2 sirah. Aneh, setetes air pun tak mengenaiku. Ketika melewati di balik air terjun, aku kira akan sampai di gua. Namun justru, aku mendapati sebuah rawa-rawa besar berwarna hijau dan dikelilingi padang rumput coklat, kering dengan pepohonan yang mati. Ya, suatu pemandangan yang tidak enak dilihat. Belum selesai aku perhatikan sekitar, seketika aku sadar ternyata Bon, Jaka, dan Sirah sudah tidak bersama kami. Kini hanya ada aku dan Sinta. Kami masih menaiki buaya putih, melewati rawa dan berhenti di pinggiran. Setelah mengantar kami, buaya itu kemudian pergi. "Inikah wilayah siluman harimau Inyak Rimbo dan di manakah rekanku?" kataku. "Benar, inilah tempatnya. Tapi aku pun tidak tahu ini di bagian wilayah mana, dan aku juga tidak tahu di mana kedua rekanmu. Mereka kemungkinan tiba di tempat lain."
Begitu Sinta menjelaskan sambil memandangi sekeliling. Akhirnya kami menunggu di bawah pohon mati yang besar. Aku duduk bersender di pohon, dan Sinta menyusul duduk tepat di depanku dengan bersender di dadaku. Lama kami menunggu, tidak kunjung datang. Kepala Sinta terasa kian berat, dan ternyata dia tertidur di pangkuanku. Aku berpikir seandainya dia manusia, mungkin aku adalah orang yang sangat beruntung. Aku hanya tersenyum sambil membiarkannya tertidur. Namun tidak berapa lama, ketenangan kami terganggu oleh suara-suara langkah yang berat. Aku segera menengok ke arah suara tersebut, dan aku mendapati segerombolan makhluk raksasa berwujud manusia, berjumlah kurang lebih 5 orang. Mereka bertubuh kurus tinggi, dengan warna kulit coklat kehitaman. Rata-rata muka mereka sangat jelek dan menakutkan. Meski masih berjarak jauh dari tempat kami, aku sudah dapat mencium aroma mereka. Benar-benar menjijikkan. Mereka berbau amis layaknya ikan mati yang sudah tidak segar lagi. Makhluk-makhluk itu tidak diam. Ada gerakan aneh yang mereka lakukan. Kepala mereka tidak bisa diam. Mereka terus menggelengkan kepala mereka secara patah-patah sambil senyum menakutkan. Dan mereka berjalan, mendekat dan terus mendekat. Aku mulai panik. Tanpa aku sadari, Sinta sudah terbangun. Tidak perlu khawatir suamiku. Mereka hanya makhluk rendah, tidak akan berani menyentuhmu selama ada aku di sisimu. Di dunia manusia, mereka sering diperalat manusia untuk mencelakakan manusia lain. Jelas Sinta. Tetapi, belum sampai Sinta terbangun dari pangkuanku, salah satu sosok sudah berada dekat dengan kami. Sosok raksasa itu coba menggapai Sinta, namun tiba-tiba, srak! Darah bermunceratan kemana-mana. Hanya dengan ujung jarinya Sinta saja, Sinta menyerang balik makhluk itu. Tangan makhluk raksasa itu terpental dan putus. Sosok itu menggeram marah dan tubuhnya bertambah besar, disusul tangannya yang kembali utuh. Sambil mengeluarkan suara menggelegar, makhluk besar itu menyerang Sinta dengan genggaman tangannya yang luas. Namun itu tak berefek sama sekali. Sinta seperti bermain-main menghindari serangan raksasa tersebut. Bumi bergemuruh saat raksasa itu menyerang. Kemudian tidak lama, makhluk raksasa lain datang menghampiri Sinta. Tetapi sia-sia juga. Tidak sedikit pun Sinta tersentuh. Sinta menghindari serangan seperti menari dan masih sempatnya pula menengok ke arahku sambil tersenyum. Saat itu, pertama kalinya, aku melihat Sinta banyak bergerak, anggun, lembut, dan mempesona, seperti bidadari menari. Aku sangat tertegun melihat Sinta tanpa perhatikan sekeliling. Ketika aku sadari dari arah samping kananku, telapak tangan besar hampir menyapuku. Beruntung saat itu aku tidak meloncat menghindar. Pohon besar tempatku bersender roboh, terkena tangan yang hendak menyerangku. Seandainya itu mengenaiku, mungkin aku sudah hancur bersama pohon tersebut. Melihat aku terancam, Sinta menghampiriku, dan dengan cepat menghancurkan bagian dada makhluk besar yang hendak menyerang kembali. Makhluk tersebut tidak lagi bergerak dengan dada yang berlubang, seperti terkena peluru tank. Lalu angin dahsyat tiba-tiba datang dan berkumpul mengitari Sinta seperti angin puting beliung. Aku perlahan menjauh, dan angin tersebut semakin membesar menutupi Sinta, dan perlahan anginnya surut seiring perubahan wujud Sinta yang membuatku tertekan. Saat itu Sinta bukan dalam keadaan menyeramkan secara fisik sebetulnya, tetapi dalam keadaan marah, yang mana energi kuat Sinta menekanku. Saat itu aku masih belum mampu menahan terlalu banyak energi yang dilepaskan oleh Sinta. Melihat kondisi Sinta dalam keadaan amarah, para raksasa mundur. Saat itu juga jauh dari arah belakang raksasa, terlihat 2 sosok berjubah merah, berlari sangat cepat ke arah kami melewati para raksasa. Dalam sekejap, raksasa yang dilewati 2 sosok berjubah merah berjatuhan dan terpotong beberapa bagian. Sirah datang. Sirah dengan cepat melesat sambil menebas semua raksasa di hadapan mereka hingga tiba di hadapan kami. Mereka membungkuk dan meminta maaf. Perlahan amarah Sinta mereda. Dia menoleh ke arahku dan Sinta memasang wajah sedih, menyesal, membuatku tertekan. Di sini aku mungkin terasa seperti benalu, tidak berguna, hanya dilindungi,
tanpa bisa melakukan apapun. Setelah keadaan mulai tenang, kami melanjutkan pencarian ke tempat di mana posisi kerajaan Inyak Rimbo. Mengenai posisi Bon dan Jaka, ini akan jadi cerita sisipan. Kami melewati raksasa yang terpotong menjadi beberapa bagian. Pemandangan yang sadis dan mengerikan. Bau anyir, darah, dan amis menyengat seperti ikan mati yang membuatku mual. Saat itu, aku hanya bisa menyentuh dan mencium bau, melepas ruh sendiri, atau yang lebih dikenal meraga sukma. Dalam prosesnya ada level tingkatan tertentu. Awal mula akan terasa seperti mimpi terbang kemanapun. Ini semacam ilmu dan tidak sembarangan. Harus ada pembimbing atau guru spiritual, atau bisa juga dibantu oleh makhluk gaib. Lama kami berjalan melewati padang rumput yang menguning dan kering. Di sini Sinta menyebutnya sebagai alam sapa, yaitu alam tempat tinggal makhluk siluman. Maksudnya adalah makhluk yang terlahir sudah menjadi siluman. Makhluk di dunia ini mudah dijinakkan oleh manusia untuk kepentingan perdukunan. Di dunia gaib sendiri terbagi menjadi 6 alam. Itu yang baru diketahui, karena alam gaib luasnya tidak bisa diukur. Aku jelaskan saja. Begini menurut paparan Sinta. 6 alam tersebut adalah alam sapa, seperti yang aku jelaskan tadi ya. Lalu berikutnya alam kambangan. Alam ini adalah alam di antara manusia dan gaib. Alam yang terjepit dan dihuni oleh arwah penasaran. Jin refleksi manusia yang masih dendam dan kematian tidak wajar berada di sini. Konon jika kita manusia memasuki tempat ini, selamanya tidak akan bisa kembali. Lalu alam demit. Alam di mana makhluk jahat berada dan paling banyak dan padat penghuninya. Makhluk inilah yang sering memasuki dunia manusia dan tinggal di tempat keramat seperti pohon, gua, dan tempat lainnya. Sosok inilah yang sering dijumpai manusia untuk kegiatan pesugihan, kesaktian, dan lain sebagainya. Tentu mereka meminta imbalan berupa tumbal dan semacamnya. Berikutnya, alam maka. Alam maka sendiri adalah alam terluas dibanding alam-alam gaib lain dan terbagi menjadi beberapa daerah yang mempunyai peradaban maju dan tempat yang luar biasa indah. Penghuni alam ini mendekati sempurna, hampir seperti manusia, seperti kerajaan Bunia dan kerajaan peri. Berikutnya alam kaji. Alam ini dihuni oleh makhluk yang tak ingin diatur. Biasanya makhluk ini hidup individu dengan bentuk beraneka ragam. Yang muslim dan baik biasanya mendiami masjid atau musola dan tempat ibadah lain. Sedangkan yang jahat mendiami benda seperti keris, jimat, dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak menjadi bukti yang cukup, setidaknya sebagian penghuni alam kaji memang memiliki sifat individu dan tidak memiliki komunitas. Lalu yang keenam, alam siluman. Alam yang dihuni oleh siluman yang bisa berubah-ubah bentuk. Tempat ini juga sangat luas dan banyak berbagai siluman serta kerajaan. Akan tetapi, penghuni alam ini sering bertempur untuk merebut kekuasaan atau kudeta. Disinilah alamnya Inyak Rimbo dan makhluk-makhluk lain seperti Nyi Roro Kidul dan sejenisnya di Laut Selatan, Jawa. Setelah beberapa jarak perjalanan kami tempuh, tampak di kejauhan seperti ada jurang. Ada satu jembatan memanjang. Ketika kami sampai, kami mendapati sebuah jurang yang gelap. Sepertinya sangat dalam sekali hingga dasarnya tidak terlihat. Lalu di atasnya ada jembatan yang terbuat dari tubuh manusia yang mati. Mereka berkelamin pria dan wanita, tidak menggunakan baju, hanya celana dalam saja. Tumpukan mayat-mayat itu tersusun memanjang hingga membuat sebuah jembatan. Tidak ada tali atau sesuatu untuk menopang jembatan itu. Hanya mayat-mayat yang seperti melayang, berbaring, bertumpuk-tumpuk. Ekspresi mayat-mayat di jembatan itu amat mengerikan. Mereka melotot, mulut terbuka lebar seperti terkoyak, dan mereka menimbulkan bau bangkai yang menyengat. Namun karena hanya itu, satu-satunya jembatan yang melewati jurang tersebut, mau tak mau akhirnya kami melewatinya dan menginjak-injak mayat itu. Beberapa tubuh yang busuk ketika terinjak hancur akan mengeluarkan begitu banyak belatung yang membuat siapapun melihatnya akan muntah. Sambil menutup hidung aku berjalan di depan Sinta dan di belakangku seorang sirah dan sirah satunya memimpin jalan di depan. Di pertengahan jalan,
Samar-samar aku mendengar suara-suara rintihan kesakitan meminta tolong yang membuatku berhenti sejenak hingga aku sadar. Suara-suara memilukan itu berasal dari bawah, dari dalam jurang yang gelap. Semakin suara-suara itu terdengar semakin jelas dan kuat, disertai begitu banyak ruh-ruh mondar-mandir dengan wujud beraneka rupa dan mengerikan. Ada yang kepalanya hancur, atau yang berjalan tanpa tangan atau kaki, hanya kepala dan sebagian tubuh saja. Saat itu pula aku melihat sosok yang aku kenal. Dia adalah almarhum kakekku, Mbah Sabar, yang dulu menolongku waktu kecil ketika aku diculik makhluk halus. "Mbah!" Aku berteriak panik dan tidak bisa kupercaya apa yang aku lihat. Kakek hanya diam, tidak seperti ruh yang lain menjerit-jerit kesakitan. Kakek adalah orang yang merawatku setelah kejadian aku diculik makhluk halus. Ya, ini sudah diceritakan sebelumnya dengan judul Penculik Gaib. Ada di dalam kisah Bangkitnya Energi Spiritual Tori. Sudah saya bacakan ya. Saat itu bapak dan ibu bibi ketakutan melihat tingkah lakuku. Jadi kakekkulah yang merawatku. Satu yang membuatku sedih, ketika kakek meninggal, aku tidak ada di sisinya karena sedang pendidikan. Selama beberapa tahun, tidak pernah sekalipun aku menemui sosok kakek. Bahkan ketika Meraga Sukma sekalipun. Melihat kakekku berada di antara para ruh yang menjerit kesakitan, tentunya aku tidak ingin membiarkannya merasakannya dirasakan para ruh itu. Aku hendak terjun ke jurang dan membawanya, tapi Sinta memegang tanganku dan memelukku dengan erat. "Jangan kamu ke sana, suamiku. Kamu tidak akan pernah kembali ke duniamu. Kamu akan ikut terjebak ke alam kambangan," Sinta berkata sambil menahanku dalam pelukannya. "Tapi dia adalah..." Belum sempat aku selesai bicara, Sinta langsung memotong. "Ketahuilah suamiku, yang berada di alam kambangan itu, di bawah sana adalah makhluk, yaitu bukan hanya manusia saja. Makhluk yang memiliki dosa besar, manusia yang dulunya mempunyai ilmu hitam, membuat kontrak dengan jin jahat, serta manusia yang mati ketika bertindak kejahatan." Jelas Sinta. Aku menengok ke arah kakek dan beliau mengangguk. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih untuk Sinta Diari. Juga terima kasih buat teman-teman yang mau menyimak kisah ini dalam versi Fakta Sejarah ini. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.